Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 materi evaluasi pembelajaran SD yang beranggotakan yang pertama Juwita Swita Tantri, yang kedua Vera Della Putri, yang ketiga Siti Marnah, dan yang keempat Nur Laila. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang psikomotor. Psikomotor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu aktivitas fisik yang berhubungan dengan proses mental dan psikologi. Psikomotor berkaitan dengan tindakan dan keterampilan, seperti berlari, melompat, melukis, dan sebagainya yang mengandalkan aktivitas fisik. Kemudian, dalam dunia pendidikan, psikomotor terkandung dalam mata pembelajaran praktik. Psikomotor memiliki korelasi dengan hasil belajar yang dicapai melalui manipulasi otot dan fisik. Mata pembelajaran yang menuntut kemampuan praktik yang lebih menitik beratkan pada ranah psikomotor. Pengembangan aspek psikomotorik pada siswa selama ini masih terbatas, dilakukan melalui pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, waktu yang diberikan selama 2 jam pembelajaran per minggu ini mengakibatkan guru pendidikan jasmani tidak mampu melakukan evaluasi tumbuh kembang motorik siswa secara sempurna dikarenakan keterbatasannya jam pembelajaran yang diberikan. Menurut pendapat Harlock pada tahun 1980, perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot terkoordinasi. Nah, perkembangan motorik ini menurut pendapat dari Sukadimyoyo, yaitu merupakan suatu kemampuan perkembangan seseorang dalam keterampilan kemampuan gerak yang lebih kompleks, sehingga Sukadimulyo menyatakan bahwa kemampuan perkembangan motorik merupakan suatu kemampuan umum seseorang yang berkaitan dengan penampilan berbagai keterampilan atau tugas gerak. Nah, beliau menyebutkan bahwa kemampuan motorik seseorang itu berkaitan erat dengan kemampuan gerak atau keterampilan gerak individu atau seseorang. Nah, kemudian yang B, ada bentuk soal psikomotor. Nah, untuk melakukan pengukuran hasil belajar dalam ranah psikomotor, ada 2 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membuat soal dan membuat instrumen untuk mengamati jawaban peserta didik. Nah, soal untuk hasil belajar ranah psikomotor itu bisa berupa soal, lembar kerja, lembar tugas, perintah kerja, dan lembar eksperimen. Nah, kemudian kalau untuk dalam bentuk instrumen itu meliputi lembar observasi, lembar penilaian, dan portofolio. C. Pengukuran ranah psikomotorik, yaitu dapat diukur dengan 2 tes pada umumnya, yaitu meliputi produk performa motorik yang mengukur kecepatan, kekuatan, dan keajekan servis. Kemudian yang kedua melalui pelaksanaan performa, yaitu mengukur pola yang digunakan dengan melakukan servis dengan tenis. Nah, menurut pendapat M. Arif, proses pengukuran itu meliputi ada 5. Yang pertama, meniru. Nah, itu merupakan kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana yang sama persis dengan apa yang dilihat atau yang diperhatikan sebelumnya. Kedua, menyusun. Nah, kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, hanya berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Yang ketiga, melakukan dengan prosedur, yaitu melakukan kegiatan yang akurat sehingga menghasilkan produk kerja yang sama persis. Yang keempat, melakukan dengan baik dan benar serta tepat sehingga diperoleh produk kerja yang utuh. Yang kelima, melakukan tindakan secara alami. Nah, tujuan dari pengukuran dan penilaian yaitu untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik atau sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, apa sih tujuan dari penilaian psikomotorik? Nah, tujuannya yaitu untuk menunjukkan tingkat kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dan kemungkinan prestasi apa yang bisa dikembangkan oleh peserta didik. Ini membantu apakah peserta didik perlu diremedi atau pengayaan. Sebagai alat prediksi, penilaian juga bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat diprediksi sebagai kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam perkara yang sesuai.
Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa psikomotorik dapat diartikan sebagai suatu aktivitas fisik yang berhubungan dengan proses mental dan psikologis dari peserta didik atau dari anak. Nah, guru masih sangat mementingkan atau menekankan pada aspek kognitif, pengetahuan, dan afektif sikap siswa dalam proses penilaian. Nah, sedangkan aspek psikomotorik belum dikembangkan secara optimal, hanya terbatas pada saat belajar praktik. Nah, selain itu, pengembangan aspek psikomotorik pada siswa selama ini masih terbatas karena dalam penyelenggaraannya pembelajaran pendidikan jasmani selama di sekolah hanya diberikan selama 2 jam per minggu, di mana keterbatasan waktu ini menyebabkan guru pendidikan jasmani atau guru penjas tidak dapat melakukan evaluasi tumbuh kembang motorik siswa secara menyeluruh. Sekian penyampaian materi dari kelompok 6, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.